Oke, selanjutnya kita masuk ke modul kedua. Modul kedua ini tentang editing awal yang akan kita pelajari di modul kedua ini, yaitu yang pertama adalah pengenalan user interface, kemudian pembuatan project baru, kemudian import file, kemudian masukkan file ke timeline, cropping, dan entry audio. Nah, yang pertama itu tentang pengenalan user interface. Jadi bagaimana tampilan muka dari aplikasi ini atau aplikasi Filmora ini, kita akan pelajari hal tersebut. Nah, di sini ada media ya. Media ini untuk menyimpan semua media yang nantinya akan kita edit, video baik itu berupa video yang sudah kita rekam ataupun tampilan atau rekaman layar yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada audio. Di sini terdapat banyak sekali musik ataupun sound effect yang nanti bisa menambah enak dari menambah manis dari video yang kita buat. Di sini kemudian ada title. Nah, title ini berisi tentang teks-teks yang bisa kita gunakan untuk mendukung video kita. Kemudian ada transisi. Transisi ini adalah perpindahan dari satu video ke video lain. Nah, di sini ada beberapa banyak transisi yang bisa kita gunakan. Kemudian ada efek. Efek ini adalah salah satu fitur untuk memberikan sentuhan berbeda di video yang akan kita buat ya. Contoh ini misalkan di sini ada efek 70-an. Jadi video kita nanti akan bernuansa tahun 70-an. Kemudian ada elemen, dan di sini ada banyak sekali elemen. Jadi apa ya namanya? Kalau misalkan mau menambahkan panah, mau menambahkan lengkungan atau yang lainnya, itu bisa di elemen sini. Kemudian ini ada split screen. Di split screen ini nanti kita akan bahas di modul 3. Ini untuk menggabungkan antara satu atau lebih dari dua video dalam satu frame ya. Nanti kita bisa buat satu frame itu ada dua tampilan, itu di split screen. Nah, kemudian di bawah ini ada timeline. Di sini adalah tempat menyimpan video, dan di sini tempat menyimpan audio. Nah, ini adalah tempat preview atau tempat kita melihat tampilan yang sudah atau yang sedang diedit. Di sini nanti tampilannya akan keluar seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita akan membuat project baru. Nah, membuat project baru ini sebenarnya ketika kita login itu sudah akan keluar bagaimana kita memilih ukuran untuk project atau video yang akan kita buat. Nah, di sini kita, kalau misalkan karena memang saya merekam video ini menggunakan Filmora, jadi otomatis Filmoranya harus saya buka terlebih dahulu ya. Jadi saya tidak bisa menampilkan tampilan awalnya. Tapi untuk membuat atau pembuatan project baru bisa dilakukan di sini. Klik file, kemudian new project, kemudian kita pilih ukuran layarnya mau seperti apa. Apakah mau kotak atau mau rasionya 9:16, jadi seperti handphone ya, memanjang ke atas. Kemudian ada tipikal standar dan tipikal cinema. Cinema ini cenderung lebih memanjang. Nah, yang sering digunakan adalah ini yang widescreen. Jadi kita bisa pilih saja yang ini, klik widescreen. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Itu adalah membuat project baru. Nah, selanjutnya itu adalah import file. Jadi import file ini bisa digunakan dengan cara yang pertama itu klik ini, kemudian keluar ya, kita pilih file mana yang akan kita edit. Kita akan masukin contoh semuanya. Semuanya kita akan masukkan. Nah, seperti itu. Jadi file yang akan kita edit itu masuk ke media sini ya, seperti itu. Nah, selain dengan cara seperti itu,
import file juga bisa dilakukan dengan cara drag and drop file yang akan kita edit. Contoh ini kita mau ke, nah tinggal masukin aja ke sini, nah nanti masuk ini ya, seperti itu. Nah selanjutnya untuk memasukkan file ke timeline ya, jadi kita mau mengedit video ini, misalkan mau kita mulai edit, nah kita akan masukkan ke sini langsung, jadi bisa langsung drag and drop seperti ini. Nah di sini ada project setting, apakah kita mau merubah ukuran projectnya sesuai dengan media yang sudah kita buat. Nah kalau misalkan mau sesuai media, kita klik ini. Kalau misalkan kita mau sesuai apa yang project kita buat dari awal, kita klik ini ya, seperti itu. Jadi kita klik ini saja. Nah ini adalah tampilan dari video yang mau kita edit, seperti itu, yaitu memasukkan timeline ke memasukkan media ke timeline. Nah kalau misalkan video ini yang mau dieditnya lebih dari satu, bisa masukin sini juga, dia tuh tinggal masukin sini, ini tinggal masukin sini, ini juga tinggal masukin sini, sehingga nanti menjadi satu kesatuan dari sebuah video tersebut. Oke. Nah untuk selanjutnya yaitu tahapan cropping atau pemotongan ya. Nah pemotongan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan seperti ini, klik file yang akan kita atau project yang akan kita potong, taruh misalkan kita nggak butuh amat yang dari awal, nah sehingga kita cukup membutuhkan misalkan dari sini ke belakang ya, maka kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan mendrag ini filenya menuju menuju titik yang kita inginkan. Contoh di sini. Nah, itu sudah terpotong ya bagian yang tadi. Kemudian cara yang kedua adalah ketika kita mau membuang yang sebelah sini, kita bisa mengklik ini ya, split. Jadi tinggal klik aja seperti itu, maka file yang ini dengan ini akan terpisah. Ini tinggal pencet delete aja, maka akan terhapus seperti itu. Cara yang selanjutnya yaitu dengan shortcut di keyboard, yaitu dengan Ctrl plus B. Nah itu juga sama, bisa memotong video sesuai yang kita inginkan. Oke, itu mungkin untuk satu lagi ya di di modul 2 ini, yaitu tentang entry audio. Nah setelah videonya ada, nah otomatis kalau misalkan kita menggunakan mic eksternal, tidak mic yang dibawa oleh alat perekam gambar kita tentunya harus memasukkan atau kita harus memasukkan audio secara terpisah ya. Contoh misalkan ini, atau kalau misalkan kita mau menambahkan musik di video kita tinggal pergi ke audio ini ya, kita tinggal cari musik mana yang mau kita pakai. Contoh misalkan mau pakai ini, kita tinggal drag aja yang ke bawah sini. Nah seperti itu, sehingga nanti yang keluar adalah musik atau iringan background yang sudah kita tentukan. Itu mungkin untuk modul kedua, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan masih kurang paham, nanti kita bisa diskusi di grup WA masing-masing.